Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Eka Saumi dari kelas 10 A akan menjelaskan sistem ekonomi tradisional, liberal, komando, serta campuran. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ini dikenal sebagai sistem primitif. Dikutip dari Sistem Ekonomi dan Mata Pencaharian Kerja Profesor Dr. Alo Liliweri. Sebagai sistem ekonomi primitif adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai norma dan tradisi budaya suatu komunitas. Dalam sistem ini, keputusan ekonomi didasarkan pada praktik-praktik yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, bukan berdasarkan pertimbangan ekonomi modern atau pasar bebas. Dalam sistem ekonomi tradisional, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dilakukan sesuai dengan cara yang telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat. Keputusan ekonomi seperti jenis tanaman yang akan ditanam, teknik pertanian yang digunakan, atau cara membagi hasil panen biasanya diambil berdasarkan aturan turun-temurun. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Sistem ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, norma, dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Sistem ekonomi tradisional menekankan kehidupan berkomunitas. Biasanya dalam sistem ini spesialis pekerjaan terbatas. Sistem ini cenderung menghasilkan barang dan jasa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri tanpa fokus pada produksi berlebihan atau pertukaran di pasar global. Sistem ekonomi tradisional cenderung berubah secara perlahan karena melestarikan nilai-nilai tradisional. Contoh negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah seperti Cina, Afrika, dan Amerika Latin yang ada di pedesaan, yang daerah-daerah terpencil seperti itu. Lanjut, pengertian sistem ekonomi liberal. Selanjutnya adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem yang menggunakan masyarakat sebagai komando pusat, sehingga masyarakat berperan dalam melakukan semua kegiatan perekonomian, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Berikut contoh dari sistem ekonomi liberal. Dikutip dari buku Ekonomi Dunia, Keseharian Kita Kerja Dr. Anders Kardiman, Endang MSPD, dan Dr. Anders Ahmad K. Berikut contoh dari sistem ekonomi liberal. 1. Masyarakat bebas dalam melakukan usaha dan bersaing. Pemerintah dalam sistem ekonomi ini tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. 2. Sumber produksi dikuasai oleh pihak swasta. Sumber produksi yang ada di masyarakat dikuasai oleh pihak swasta atau masyarakat. Bahkan bahan baku dan modal yang diperlukan adalah milik masyarakat dan pemerintah yang tidak memiliki kewenangan akan hal tersebut. 3. Masyarakat bebas menerapkan inisiatif dan kreativitas untuk melakukan kegiatan ekonomi. 4. Kegiatan produksi punya efisiensi dan efektivitas tinggi. 5. Muncul kesenjangan sosial dalam masyarakat. Kebebasan memiliki sumber daya produksi ini memunculkan kreativitas masyarakat yang akan semakin mempermudah produksi barang dan jasa yang bermutu baik. Barang dan jasa yang dihasilkan kemudian dapat dijual dengan harga yang tinggi untuk memperoleh pendapatan tinggi. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat, Jepang, serta Belanda, dan masih banyak lainnya. Berikut saya akan menjelaskan sistem ekonomi komando. Selanjutnya, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang terpusat melalui politik dan pengambilan keputusan pada model ekonomi. Ini pengambilan dilakukan secara sentral oleh pemerintah atau otoritas pusat. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kendali penuh atas produksi, alokasi sumber daya, dan distribusi barang dan jasa. Berikut contoh ekonomi komando. Dikutip dari buku Ekonomi Bambang dan kawan-kawan nomor 2007 2.14.
Sistem ekonomi komando memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, sistem ini dapat memberikan stabilitas dan kesetaraan sosial. Namun di sisi lain, sistem ini cenderung kurang efisien dan inovatif. Berikut adalah contoh sistem ekonomi komando beserta penjelasannya. 1. Negara Uni Soviet. Sistem ekonomi komando paling terkenal adalah yang diterapkan di Uni Soviet selama berabad-abad. Di bawah kepemimpinan Partai Komunis, pemerintah memiliki kontrol penuh atas semua aspek ekonomi. Semua faktor produksi dimiliki oleh negara, termasuk tanah, tenaga kerja, dan modal. 2. Republik Rakyat Tiongkok. Meskipun Tiongkok telah mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih terbuka sejak tahun 1980-an, ia masih mempertahankan elemen-elemen dari sistem ekonomi komando. Pemerintah Tiongkok memiliki kendali yang kuat atas sektor-sektor kunci dalam ekonomi. 3. Korea Utara. Korea Utara adalah contoh lain dari sistem ekonomi komando yang kuat. Pemerintah yang sangat terkenal Korea Utara adalah Kim Jong-un, memiliki kontrol total atas semua aspek ekonomi negara tersebut. Seluruh produksi dan distribusi barang dikendalikan oleh negara dan sebagian besar sumber daya dialokasikan melalui perencanaan sentral. Meskipun ada beberapa inisiatif untuk memperkenalkan pasar, pemerintah tetap memegang kendali utama. 4. Kuba adalah negara lain yang menerapkan sistem ekonomi komando. Sebagian besar sektor ekonomi, termasuk perbankan, energi, dan transportasi, dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah. 5. Vietnam. Vietnam adalah contoh sistem ekonomi komando yang telah mengalami reformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun pemerintah tetap memiliki kendali atas sektor-sektor penting seperti halnya pertanian dan energi, Vietnam telah mengadopsi kebijakan yang lebih liberal terhadap bisnis swasta dan investasi asing. Namun, pemerintah masih memainkan peran besar dalam mengatur ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem ekonomi campuran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu bentuk sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen dari ekonomi pasar dan ekonomi komando. Pada dasarnya, sistem ekonomi ini mencoba mengatasi kelemahan yang ada di sistem ekonomi pasar murni maupun komando. Mengutip buku Membuka Cakrawala Ekonomi Imanul Arifin tahun 2009 nomor 17, Mixed Economic System adalah sistem ekonomi yang memadukan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando dengan derajat campuran yang berbeda-beda. Sistem diartikan sebagai sekumpulan unit atau bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ekonomi, sistem ekonomi menggambarkan hubungan dan interaksi antara berbagai unsur ekonomi yang ada dalam masyarakat yang kompleks. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran melahirkan ekonomi pasar bebas yang memungkinkan terjadinya persaingan tetapi tidak mematikan, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk menstabilkan kehidupan ekonomi. Berikut adalah ciri-ciri sistem ekonomi. Peran ganda pemerintah dan sektor swasta. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah dan sektor swasta memiliki peran yang melengkapi. Pemerintah bertindak sebagai pengatur dan pengawas, sementara itu sektor swasta berperan sebagai pelaku utama dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. 2. Kebijakan intervensi pemerintah dalam ekonomi. Intervensi pemerintah dilakukan dengan tujuan mengatasi ketidakseimbangan yang muncul dalam sistem ekonomi. Contoh, kebijakan ini berupa kebijakan fiskal, dalam kurung pajak dan pengeluaran pemerintah, atau regulasi dalam sektor tertentu. 3. Kebebasan dalam sistem pasar yang terbatas. Meskipun sektor swasta memiliki kebebasan untuk beroperasi dan berinovasi dalam sistem ekonomi, kebebasan tersebut tetap terbatas oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini memungkinkan ekonomi pasar untuk tetap berfungsi, tetapi dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap konsumen dan pekerja.
Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran adalah sebagai berikut: Indonesia, Jerman, Prancis, dan Swedia, dan mungkin masih banyak lagi. Dan mungkin Amerika Serikat. Amerika Serikat menggabungkan keunggulan kapitalisme dan regulasi pemerintah untuk melindungi kesejahteraan umum dan mengatur industri perbankan. Jerman mengintegrasi elemen ekonomi pasar dan ekonomi terencana dalam sistemnya. Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang mengombinasikan peran pemerintah dan swasta untuk kebaikan bersama, sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Prancis menerapkan sistem ekonomi campuran yang memadukan mekanisme pasar dengan peran pemerintah. Swedia memiliki pasar bebas tetapi dengan peran signifikan pemerintah dalam menyediakan layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.